Bab 587. Jiri yang pantang menyerah. Gadis kecil, kamu yakin? Jiri pun diangkat ke udara dengan tongkat batu Devan, kemudian dia muncul di hadapan Jiri. Seakan ratusan Devan muncul, dan semua Devan menyerang Jiri dengan tongkat batunya. Aku tidak yakin. Jiri terus diserang dengan ratusan tongkat batu. Namun, dia pantang menyerah. Seorang penasihat tidak akan menyerah karena diserang sentinel. Jana melihatnya dengan penuh semangat dan rasa tertarik. Dia master regal sempurna. Bukankah tidak ada master seperti itu di Sekte Lantara? Tadi, mereka khawatir dengan Sekte Lantara yang akan membalas mereka. Namun saat ini, mereka tidak lagi takut. Gimana dengan jutaan pasukan Sekte Lantara? Jutaan pasukan tidak akan bisa menang melawan Master Regal sempurna. Saat ini, mereka tidak perlu khawatir pada Sekte Lantara lagi. Namun sekarang mereka khawatir tentang Imperium Athenos. Devan menghajar penasihat Imperium Athenos. Mana mungkin Imperium Athenos kan diam saja? Sudahlah. Sekarang, kakak beradik itu sudah tidak peduli dengan apapun. Pandangan mereka terfokus pada pria tak terkalahkan itu. Kamu yakin? Devan terus menyerang Jiri berkali-kali dengan tongkat batunya, serta terus bertanya. Aku tidak terima, aku penasihat kerajaan yang bermartabat. Jiri pantang menyerah. Walau Devan mengendalikan kekuatannya dengan baik, Jiri sudah tidak tahan dengan serangan tongkat batu yang terus-menerus. Darah pun keluar dari sudut mulutnya. Jiri kembali dihempaskan ke tanah oleh Devan. Kemudian, tongkat batu itu membesar dan jatuhkan dari langit. Jiri pun langsung mengangkat tangan untuk menahannya. Jiri bisa menangkap tongkat batu itu. Itu karena ketika dia menangkap tongkat batu itu kecil dan cuma sekitar 2 meter. Tongkat batu itu tidak biasa. Kalau ukurannya makin besar, maka beratnya juga sama. Makin besar, maka akan jadi makin berat. Devan pun mengubah tongkat itu jadi punya diameter sekitar 2 meter. Bagaikan tiang kekuatan, ia menekan tubuh Jiri. Kaki Jiri pun bergetar. Tapi, dia masih terus melawan. Ketika melihatnya, Devan pun langsung membuat tongkat batu itu jadi lebih besar. Diameternya bertambah jadi 4 meter. Dan beratnya langsung jadi berlipat ganda. Kaki Jiri makin bergetar. Dia mungkin tidak bisa bertahan. Keringat mengalir deras dari badannya. Menyerahlah, atau tongkat batu ini akan menghancurkanmu, kata Devan dengan halus. Suara itu berubah jadi kekuatan dan masuk ke tongkat batu dan Jiri. Itu merupakan kekuatan aturan. Kak, kamu ngapain? Jiri bisa merasa ada yang masuk ke badannya, namun dia tidak tahu itu apa. Aku gak ngapa-ngapain, gadis kecil, kamu tidak terima, kan? Tunggu saja. Devan pun berbalik dan berjalan ke arah dua wanita cantik. Aku lapar, ayo makan, kata Devan pada Jana dan Jenny. Orang itu, mereka berdua melihat ke arah Jiri dengan cemas. Tidak apa-apa, dia tidak bisa kabur, kata Devan dengan penuh percaya diri. Dia pun pergi dengan dua ketua klan itu. Saat lihat Devan pergi, Jiri pun menghembuskan napas lega. Dia memang tidak sekuat Devan. Namun Devan menahannya dengan artefak grande. Dela. Jiri pun memanggil Dela. Dela pun mengeluarkan kecapinya. Mengeluarkan gelombang suara yang keras. Gelombang suara itu pun mengenai pilar raksasa itu. Tapi, pilar itu tetap tidak tergerak. Apa ini? Dela kaget. Wajar saja kalau dia tidak bisa menahan tongkat batu yang Devan lemparkan. Tapi sekarang, pilar batu ada di atas tubuh Jiri. Seharusnya dia bisa menjatuhkannya dengan kekuatannya. Namun,
yang membuatnya kaget. Sekuat apapun dia menyerang, pilar batu itu tetap tidak bergerak. Pakai formasi, kata Jerry saat melihatnya. Della langsung mengeluarkan formasi pertahanan level 25. Dia mau coba memakai formasi itu untuk merobohkan pilar batu. Tapi sayang, tetap tidak berhasil. Akhirnya, Della mengeluarkan formasi dimensi. Dia mau membawa Jerry pindah. Walau masih ada formasi segel, dia masih bisa pakai formasi teleportasi. Tapi, cuma bisa dipakai di ruang itu. Dia hanya perlu memindahkan Jerry. Cuma perlu memindahkan Jerry, kan? Seketika, formasi teleportasi pun aktif. Jerry seketika hilang. Kemudian muncul ratusan meter dari tempat awal. Namun, pilar batu itu juga ikut pindah. Tetap menempel di kepala Jerry. Della, kenapa ini? Kenapa jadi pindah dengan pilar batu? Jerry yang sudah bermainkan keringat, sudah tidak tahan. Guru, itu, bukan aku cuma meneportasi kamu saja. Della pun kebingungan. Lakukan lagi. Della kembali memakai formasi dimensi. Tapi, meski melakukannya berkali-kali, kemanapun mereka berpindah, pilar batu itu seperti tidak bisa lepas dari Jerry. Apa ini? Della kebingungan. Menyingkir. Jerry berkata pada Della. Jerry pun seketika melepas tangannya. Saat pilar batu itu terjatuh, tubuh Jerry langsung meluncur. Wah, akhirnya aku lepas, kata Jerry sambil menghela napas panjang. Guru, lihat ke atas. Tapi, ketika Della teriak, Jerry melihat ke atas dan terlihatlah, pilar batu itu kembali menekannya. Jerry langsung berusaha kabur. Tapi kemanapun dia pergi, pilar batu itu terus mengikuti di atas kepalanya. Setelah, Jerry terus lari berkali-kali, dia pun menyerah. Pilar batu itu pun ada di atas kepalanya. Della cuma bisa berusaha membantu Jerry. Tapi dia jauh lebih lemas dari Jerry. Dia cuma bisa membantu Jerry sedikit. Mereka berdua pun langsung banjir keringat. Tubuh mereka pun gemetar. Guru, gimana kalau menyerah saja? Della berkata dengan pahit. Mustahil. Penasihat kerajaan, mana mungkin jadi pelayannya? Jerry bicara dengan susah payah. Oh, begitu. Tadinya aku mau kasih kamu makanan. Ya sudah kalau gitu, tidak jadi. Devan datang dengan sepiring daging babi rebus. Aroma daging itu membuat mereka berdua merasa tersiksa. Perut mereka seketika merasa kosong. Walau dengan kekuatan mereka bisa bertahan tanpa makan selama bertahun-tahun. Namun mereka masih bisa merasa lapar. Apalagi, sejak menahan pilar batu itu, mereka menggunakan banyak kekuatan ilahi dan fisik. Mereka semakin lapar. Selain itu mereka juga terus berkeringat. Mereka merasa haus dan lapar. Siapa juga yang mau makanan itu? Meski mati kelaparan pun, kami tidak akan makan makanan itu, kata Jerry dengan tegas. Baiklah. Devan pun pergi membawa daging itu. Bersambung. Bab 588. Membawa Della. Saat menyaksikan punggung Devan yang semakin menjauh, mereka berdua kembali menelan ludah mereka. Hari pun berganti. Mereka yang bisa menahan kekuatan tekanan sebesar itu selama seharian penuh, sudah cukup untuk menunjukkan besarnya kekuatan mereka. Devan pun kembali datang. Namun, Devan tidak bawa makanan. Dia justru datang membawa botol air. Mau air? Devan bertanya serta menyunggingkan senyum. Mereka berdua terus berkeringat dan menghabiskan banyak cairan tubuh mereka. Mereka sudah lama kehausan. Tenggorokannya terasa seperti padang pasir.
Devan, tak usah repot-repot, kamu tidak akan bisa mematahkan semangat kami. Kata Jerry dengan penuh semangat sambil memiringkan kepalanya. Terdengar suara air yang dituangkan. Dia pun melihat ke arah itu. Terlihat Devan berdiri di hadapan Della. Della mengangkat kepalanya dan minum air yang dituangkan Devan. Della, kamu. Jerry sudah tidak bisa menahan amarahnya. Tak lama, Della pun kembung. Guru, kamu benar, aku tidak akan menyerah padanya. Kata Della dengan tegas. Mau. Devan melihat ke arah Jerry. Meski aku mati kelaparan sekalipun, aku tidak akan minum airmu. Jerry berseru dengan marah. Devan membawa botol minumnya dan pergi. Guru, kenapa kamu seperti ini? Della menghembuskan napas. Della, kamu berani sekali minum air dari orang itu. Guru, ini kan biar aku bisa tahan lebih lama. Kata Della dengan raut sedih. Jerry mengacuhkan Della. Dia itu lemah sekali. Sejak itu, Devan terkadang datang untuk memberi minum pada Della. Della mengatakan, aku tidak mau minum air lagi. Namun waktu Devan menuangkan air, Della mendongakkan kepalanya dan minum. Jerry benar-benar marah. 1 hari lagi berlalu. Della sudah semakin gemetar lebih hebat. Guru, aku mau buang Aal. Della yang sudah tidak tahan mengatakan. Siapa suruh minum terus? Rasakan, seru Jerry. Manusia itu punya 3 kebutuhan penting. Master juga sama. Della sudah minum banyak air. Mana mungkin mereka bisa buang air saat ditekan dengan kekuatan yang dahsyat seperti ini? Sebenarnya, Della bisa saja pergi. Dia sadar, meski dia tidak terlalu kuat. Namun, kalau dia pergi saat itu juga, Jerry tidak akan bisa bertahan dan bisa langsung hancur oleh pilar batu itu. Della terus ikut bertahan karena Jerry memarahinya. Sebenarnya mereka bisa saja menggunakan kekuatan ilahi untuk menahan keinginan buang air itu. Namun, semua kekuatan ilahi mereka difokuskan untuk menahan pilar batu. Mereka tidak bisa pakai kekuatan ilahi. Cuma bisa ditahan. Makin ditahan, semakin tidak enak rasanya. Mungkin harusnya tadi dia tidak minum terlalu banyak. Walau Jerry tidak terasa mau buang air. Dia benar-benar capek dan kehausan. Tenggorokannya terasa sangat kering. Sudah 3 hari. Devan makin menjadi-jadi. Dia langsung mengangkut meja. Dia menaruh banyak makanan enak dan anggur di atas meja, dan mengajak kedua ketua klan untuk minum dan makan bersama. Selama 3 hari, mereka sudah mulai tidak tahan. Saat digoda seperti ini oleh Devan, rasanya tak tertahankan. Guru, aku benar-benar lapar. Della terus menjilati bibirnya. Dia terus melihat ke arah piring di meja. Beda dengan Jerry. 3 hari ini sudah menguras kekuatan ilahi dan fisiknya. Masih yakin? Devan melihat ke arah Jerry dengan tatapan mengejek. Jerry melihatnya. Devan tak menduga kalau Jerry sekeras kepala ini. Kalau begitu, mulai hancurkan Della dulu saja. Kamu Della, kan? Kata Devan pada Della. Kamu panggil aku apa? Della sudah pasti tidak bersikap ramah pada Devan. Della, aku bisa sedikit mengurangi bebanmu. Tidak apa kalau kamu mau lepaskan, ucap Devan. Tidak akan kulepas, ucap Della dengan tegas. Devan menggeleng ketika mendengarnya. Dia memedang poinggang Della dan menariknya dari pilar batu. Teriak Della. Namun, dia merasa lega. Enteng sekali. Tapi, dia cemas kalau Jerry tidak bisa menahan dan mau menuju ke bawah pilar batu itu. Tapi ternyata, Jerry masih bisa menahannya. Pilar batu itu ternyata mengecil. Devan tidak bohong ternyata. Dia kurangi berat pilar itu.
Pilar batu itu sudah tidak seberat tadi, kalau mau membantu gurunya, sekarang jadi lebih mudah, kan? Karena itu, dia mau kembali ke bawah pilar batu. Tapi waktu dia menyentuh, pilar batu itu malah kembali jadi lebih berat. Waktu dia berhenti menyentuhnya, pilar batu itu kembali mengecil. Kalau begini, apa dia masih harus membantu Jiri? Della pun melepaskan tangannya. Dia mengelap keringat di kening gurunya dengan sapu tangannya. Aku sudah kenyang, ayo keliling dulu. Devan tepuk-tepuk perutnya. Lalu, dia pergi dengan dua ketua klan itu. Piring di atas meja dia tinggal. Della pun mulai meneteskan air liurnya. Dia pun menuju ke arah meja itu. Jangan ke sana, Jiri teriak. Della pun menghentikan langkahnya. Dia terus memandang piring-piring di atas meja itu dengan pebuh rasa ingin. Guru, gimana kalau kita minta bantuan? Kata Della. Jangan sampai ada yang jin lihatku seperti ini. Tolak Jiri. Jiri itu orang terkemuka di Imperium Athenos. Namun, itulah alasannya. Sehari terus berlalu dengan seperti itu. Devan pun ke tempat itu lagi dan makanan di atas meja masih tetap utuh. Wanita itu benar-benar kuat. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai mati. Dia pun menuju Della dan menyentuh gadis itu. Della sudah tidak bisa bergerak. Kamu mau apa? Della terlihat merasa takut. Sudah jelas, aku akan melakukan hal yang semua pria suka, apalagi, kamu ini cantik, Della. Ucap Devan dengan kejam, sambil memeluk pinggang Della serta mengelus wajahnya. Brengsek, lepaskan Della, teriak Jiri dengan marah. Baik, aku akan melepaskannya, asal kamu mau jadi pelayanku, ucap Devan. Jiri, mustahil. Ya sudah. Aku mau bersenang-senang dulu dengan Della. Devan pun merangkul Della. Lepaskan aku. Della paham apa yang mau Devan lakukan dan dia terus teriak. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Devan, kalau kamu berani menyentuh Della, aku akan membuatmu menyesal. Jiri benar-benar marah. Devan tidak peduli dan membawa pergi Della. Devan, berhenti, teriak Jiri dari belakang Devan. Tapi, Devan tidak peduli. Dia mengangkat Della. Tapi, Devan tidak melakukan apapun pada Della sehabis membawanya pergi. Dia malah dikurung di satu ruangan. Dia pun dibawakan makanan dan anggur yang enak. Jangan keluar dari tempat ini, kata Devan, tidak membiarkan orang lain menemui Della. Bersambung.